Sebenarnya kafir syar'i itu ada dua sisi yang kita sajikan. Yang pertama adalah akadnya yang syar'i, kemudian kita upayakan berikutnya adalah lingkungan yang syar'i. Nah begitu. Mestinya teman-teman pengusaha itu menjadikan para ustadz orang yang paham agama ya secara syar'i untuk sebagai bisa dikatakan konsultan, walaupun tidak mesti satu yang resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kembali lagi di Roti, ruang obrolan tentang inspirasi, dan kita kembali di episode spesial Ramadan. Ya. Dan kali ini seperti biasa di podcast Roti MHM, kita akan berusaha untuk menghadirkan sosok-sosok yang insya Allah bisa menginspirasi kita dalam kebaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran guru kita Ustadz Abu Aliyah Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah kita akan bercerita tentang perjalanan beliau ya. Betul, Pak? betul. Tentunya dalam menuntut ilmu sampai ya semuanya lah nanti yang bisa digali sama Bang Jiang tentunya. Ya. Dan sebelumnya kita juga mau berterima kasih ke Yayasan Lajnah Dakwah Medan, jazakumullah khairan, yang udah mensupport kegiatan kita di podcast Roti ini, dan tentunya media-media yang ada di bawahnya, ada Rosyad TV, Medan Mengaji, sesuaisunnah.com, dan Solidaritas Ambil Bagian. Betul. Juga kita ucapkan makasih ke Samase yang udah support juga ke kita, dan tentunya Bastel Coffee. Pakai Samase. Sama. Iya, iya. Oke, Bang Jiang langsung. Bang Jiang, perkenalkan guru kita dulu ke pemirsa Roti, sahabat Roti. Iya, Ustadz Afwan. Nama Ustadz adalah Ustadz Joko Sanubari, Ustadz ya. Betul. Tapi kunyahnya adalah Ustadz Abu Aliyah, Ustadz ya. Masya Allah, Ustadz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau jumpa Ustadz nih, gitulah. Semangat gitu ya? Semangat, ya. Semangat nambah. Jangan ada yang ditek-tek ya. Oke. Baik Ustadz, Ana baru tahu nih Ustadz, setelah ngelihat Q-Card, ternyata Ustadz adalah lulusan sastra Jepang. Iya, betul. Betul, Ustadz? Benar. Iya benar. Itu fakultas, maksudnya universitas apa, Ustadz? Sekolah Tinggi Swadaya di Jalan Pasar Merah, Medan. Iya, Jalan Menteng Raya. Oke. Medan. Itu Sumatera tahun. Adapun tahun mungkin kalau tidak salah ya, kalau kelulusan 3 tahun berarti mundur sekitar 1997. Berarti masuk tahun 97. Ya. Oh, berarti angkatan 97 Ustaz. Dan itu lulus ya, Ustaz? Ya lulus, cuma nggak sempat ini wisuda. Oke, D3 itu Ustaz ya? D3, betul. Masya Allah Ustaz. Maaf Ustaz, bukan mau mengetahui anak karena kaget, karena ternyata Ustaz basicnya sastra Jepang ya? Iya. Bukan dari... Jadi nggak asing lah sama sushi ya Ustaz? Iya, sushi itu apa ya? Perempuan. Bukan makanan Jepang Ustaz. Oke, ini kode 1 ya. Jangan ada yang tek-tek ya. Oke, baik Ustaz. Berarti sampai lulus berarti Ustaz bisa bahasa Jepang sedikit? Waktu itu ya. Waktu itu. Bahkan ya sedikit cerita bahwasanya ketika teman-teman itu banyak ketika buat laporan disebut skripsi ya. Mereka itu maaf itu bayar orang untuk untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, adapun anak pribadi menyelesaikan skripsi sendiri. Bahkan ketika itu ngambil bahasan judul bahasan tentang tata bahasanya disebut dengan bunpo. Nah, gitu. Grammarnya lah ya. Grammarnya seperti itu. Dan menulisnya dengan bahasa Jepang kanji yang ada kanjinya. Nah, seperti masih itu. Bisa Ustaz? Lupa. Oh, sedikit-sedikit atau misalnya yoshimasu, arigatou gozaimasu. Kalau itu ya tahu. Cuma kalau untuk berbahasa yang panjang, kemudian membaca kembali kan begitu ya, menulis yang lain itu lupa karena ya sudah memang dilupakan. Tak terasa. Tapi
kalau boleh tahu ya Ustaz Afwan ya Ustaz, kenapa dulu ngambil sastra Jepang? Apa mungkin zaman Ustaz kan zaman film Osin itu, mungkin karena itu terinspirasi mengambil sastra Jepang, atau memang karena pengen ke Jepang? Lebih tepatnya sesat sebenarnya. Tersesat. Jadi begini sebenarnya. Setelah selesai tingkat strata SMA ya. SMA. Ya. Itu waktu itu si orang tua pingin ngikutin secapa. Oh, ini polisi. Bukan perwira. Tentara ya, tentara TNI ya waktu itu ya. ABRI waktu itu masih ABRI. Ya, tapi tingkat secapa perwira. Okay. Namun karena satu hal tidak bisa, akhirnya pilihan jatuh kuliah gitu. Okay. Kuliah. Lantas yang diminati waktu itu bahasa, dan yang diinginkan adalah bahasa Inggris. Hanya saja waktu itu tidak ada tersedia karena sudah habis. Akhirnya udahlah bahasa yang lain, yang penting bahasa asing. Gitu. Maka dipilihlah bahasa Jepang. Jadi sesat memang. Oke. Maksudnya sesat di sini dalam artian apa? Kalau dulu kan modelnya Ustaz, misalnya dia nggak lulus secapa atau akmil, ngambil aja dulu kuliah dulu setahun sambil nunggu tes berikutnya, bukan karena itu? Bukan, karena memang milih udah bahasa, nggak ada yang pilihan yang lain, udah ini aja gitu. Jadi kayak udahlah coba aja pak yang ini gitu. Kayak jalan ditutup satu, ada dua pilihan, tertutup satu, yang ini saja. Padahal nggak tahu ini mau kemana gitu. Oh gitu ya. Tapi Ustaz, kalau ngelihat dari nama kan Afwan ya Ustaz, maksudnya Djoko Sanubari berarti orang Jawa Ustaz? Betul. Tapi aslinya Medan? Lahir di Medan atau Ustaz? Tebing Tinggi, kelahiran Tebing Tinggi. Berarti bukan asli Jawa yang merantau ke sini Ustaz ya? Itu... Ustadznya ya? Ana ngomongin Ustadz maksud Ana? Enggak, kelahiran saja. Kelahiran Tebing Tinggi ya Ustaz ya, tapi keluarga Jawa ya? Keluarga Jawa. Puja Kesuma. Puja Kesuma. Iya. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Keluyuran. Iya, berarti keluyuran Sumatera. Baik Ustaz, dan akhirnya ngambil sastra Jepang. Iya. Kemudian bisa lari menuju ilmu syar'i Ustaz. Kenapa Ustaz? Maksudnya begitu, biasanya kan Afwan ya Ustaz, maksudnya kalau sastra Jepang berarti kan pergaulannya ini anak-anak yang memang orientasinya anak harus berangkat ke Jepang nih, orientasinya kan kerja di Jepang atau apa, dan biasanya pasti kan mulailah nonton tentang Jepang gitu. Kok tiba-tiba Ustaz bisa lari ke udah belajar ilmu syar'i gitu? Yang jelas itu taufik ya dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada keinginan juga sebenarnya untuk ke Jepang, bahkan menikah dengan orang Jepang waktu itu. Iya, ada keinginan seperti itu. Ya, karena kita tahu warna kulit kita begini, jadi pengen cari cari pembaharuan, perbaikan keturunan mungkin begitu ya. Ya. Nah, bahkan sempat ya waktu itu mencari keahlian khusus selain bahasa, yaitu keahlian khusus yang nanti bisa dibawa untuk ke Jepang. Berangkat ke Jepang. Nah, saya lupa nama lembaganya yang pernah diikuti, tapi pernah ngikutin beberapa lembaga gitu untuk ngambil keahliannya, tapi tetap saja nggak bisa berangkat waktu itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa beralih ke ilmu syar'i gitu ya? Gitu, jadi begini, waktu itu ada ketertarikan untuk belajar bahasa Arab sebelumnya, yaitu ketika punya teman-teman kawan-kawan yang waktu itu dia kuliah di IAIN, cuma dia basicnya adalah sekolah nyantri di Ismailiyah kalau nggak salah. Jalan Ismailiyah. Itu ada sekolah yang mengajarkan tentang bahasa Arab waktu itu. Jadi kebetulan teman ini ya namanya kalau nggak salah Ghazali namanya ya. Dia tamatan sana, namun dia di IAIN masih belajar ya. Nah, kebetulan ketika kami di masjid, kami mendapati ada semacam nuskhah, yaitu kitab yang dia kitab kuning, betul-betul kuning, dan bahasanya bukan Arab Pegon tapi bahasa Arab gundul. Ya. Jadi waktu itu kita buka, dia membaca dengan gundul seperti itu dibacanya gitu. Nah, ketika itulah takjub kemudian luar biasa. Maka memang karena
kemampuan yang lebih ini, kita hormat sama dia gitu. Cuma ini memotivasi untuk belajar bahasa Arab. Nah, ketika alhamdulillah sudah kenal sunnah, seiring berjalannya waktu, walaupun kita pernah bergabung di beberapa jamaah-jamaah pengajian. Nah, itu kita akhirnya kenal sunnah, kenal manhaj salaf ini lewat guru-guru kita, ya. Juga teman-teman yang mengenalkan, ya semoga Allah SWT memberi kebaikan kepada mereka. Ya, alhamdulillah ketika sambil belajar sunnah, ternyata Ustadz Ali Nur hafizahullah ta'ala, beliau membuka ini kelas bahasa Arab. Nah gitu, waktu itu adalah di kegiatan itu di Masjid Dakwah USU. Tahun berapa itu, Ustaz? Mungkin sekitar 2003-2004 mungkin. Berarti sebetulnya kegiatan dakwah Ustadz Ali Nur di Masjid Dakwah sudah lama, Ustaz? Sudah lama, iya sudah lama. Harusnya kalau yang baru ngaji sudah tahu, Ustaz ya, bahwasanya dari dulu Ustadz Ali sudah di situ ya, Ustaz ya? Kalau baru ngaji sih belum tahu mestinya. Enggak, maksudnya yang sudah lama-lama ngaji maksudnya. Iya, mestinya sudah tahu. Oh iya, bahwasanya memang jadwal Ustadz Ali di situ dari dulu, Ustaz ya. Memang seperti itu. Mau kemana arahnya nih? Kok ada ngasih tahu, gitu, ngasih tahu. Kok ditekan kali dari dulu? Dari dulu 2003 loh, sudah lama. Udah lama. Iya, jadi 2003, Masya Allah. Dan itu masuk, Ustadz? Ya, waktu itu termasuk yang murid setia, suka dengan bahasa Arab waktu itu. Karena itu motivasi seperti itu. Dan asik memang belajar bahasa Arab. Sedikit tips ya. Jadi perpindahan dari bahasa Jepang ke bahasa Arab. Dan waktu itu bahasa Jepang luar biasa, itu kita yang mungkin yang punya tadi prinsip sesat masuk ke sana, artinya 0, kosong. Tapi ketika kita ada kecenderungan dan keinginan, ternyata kita mampu. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya ada satu tips, ya, yaitu sebenarnya Allah mengatakan dalam surah Iqra, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia itu bisa diketahui oleh manusia karena Allah mengajarkannya. Namun harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kecondongan hati dan keinginan yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi ya bahasa Arab, bahasa Jepang, waktu itu yang kita sama sekali tidak paham, begitu ya. Itu bisa dikuasai dan diketahui sampai bisa membuat skripsi dengan bahasa Jepang, dan itu dengan kanji. Dan itu lumayan sulit. Kenapa? Karena tata bahasanya. Nah, demikian. Waktu itu ya. Nah, kemudian beralih ke bahasa Arab. Yang juga waktu itu adalah jelas sulit. Memang sulit kita katakan karena kita gitu takjub lihat orang yang bisa baca kitab kuning yang gundul begitu. Sampai botak mungkin ya begitu ya. Kita pun tidak tahu begitu. Dia bisa baca, bisa terjemahkan. Nah, seperti itu. Itu teman. Nah, ketika kita menekuni, kita membuka hati, kemudian kita ada kecondongan, kemudian keinginan kuat. Nah, seperti itu. Tekun, akhirnya Allah SWT bukakan itu. Karena Allah mengajarkan. Tapi dengan ditempuh sebab. Jadi, itulah yang menyebabkan sesungguhnya manusia itu serba bisa. Asalkan, apa tadi? Tekun. Iya, yaitu ada kecenderungan dalam hal tersebut, kemudian kecondongan, kemudian kecondongan, kemudian membuka hati untuk bisa tekun dengan hal tersebut. Seperti itu. Jadi apa saja manusia bisa, insya Allah serba bisa. Makanya ini luar biasa. Tapi ingat, Allah yang ngajarkan. Nah, gitu. Yang penting tadi kita ada kecondongan. Nah, seperti itu. Sesuatu yang memang kita tidak bisa untuk melakukannya. Ketika kita ada kecondongan, kemudian kita menekuninya, ya, mengusahakannya, insya Allah kita mampu. Nah, gitu. Berarti memang targetnya belajar bahasa Arab itu untuk membaca kitab-kitab yang mempelajari tentang agama, mendalami tentang agama itu, ya, bukan mau menjadi belajar bahasa Arab, kan bisa juga jadi penyair, Ustaz. Mungkin penulis puisi gitu. Iya. Berarti memang ke sana gitu ya, Ustaz. Motivasinya juga untuk membaca kitab-kitab karena tadi melihat teman yang bisa baca kitab kuning dengan Arab kuning. Iya, nah seperti itu. Bahkan ini sedikit sedikit
motivasi juga begitu ya. Bahkan ketika anak itu berusia 25 tahun dan waktu itu memang sudah tekad ingin menikah di usia 25 tahun ya. Dan sedang proses dengan akhwat untuk menikah. Nah, waktu itu di Medan. Dan sudah nadhor dan sudah cocok. Begitu. Bahkan ketika itu akhwatnya seorang kalau kita bilang mungkin seorang malaikat gitu katanya. Saking kita kaguminnya gitu Ustaz ya. Ya, karena dia berprofesi sebagai perawat. Nah, kata orang kan perawat itu kan sebagai malaikat gitu ya. Penolong itu karena baju putih-putih mungkin seperti itu ya. Dan luar biasa. Nah, kita sudah cocok waktu itu karena melihat Masya Allah luar biasa cantik dan seterusnya ya. Dengan proses seperti itu tertarik. Namun ada tawaran belajar ke Jawa waktu itu. Akhirnya terpaksa ditinggal. Oke. Dan masih jadi perawat sampai sekarang sepertinya. Masya Allah. Ya. Tapi tidak tahu entah kemana. Gitu. Iya. Pertama tidak jodoh. Nah, begitu. Ada pesan untuk beliau? Oh enggak. Lanjut begitu. Ustaz, kalau boleh tahu waktu itu mulai belajar bahasa Arab usia berapa Ustaz? Sebenarnya kalau dikatakan awal belajar bahasa Arab itu sebenarnya ketika kelas sore ya. Dulu orang tua alhamdulillah memasukkan kita ke namanya sekolah sore namanya ya. Madrasah sore ya. Nah, itu kita seingat anak dulu pernah itu ngapalin fa'alu begitu. Itu pernah, tapi enggak paham itu maksudnya apa gitu. Ya, yang jelas tasrifan itu pernah kita hafalin dulu begitu. Nah, waktu itu ya hanya sekedar menghafal saja sekolah sore. Nah, tapi maksudnya yang menekuni tadi Ustadz yang sama Ustadz Ali di usia berapa itu Ustadz? Itu di usia sekitar 23-24. Okay. 23, 24, 25. Nah, dan 25 itulah berangkat ke Jawa. Dan bisa dibilang waktu belajar Ustadz Ali istilahnya apa nih Ustadz? S0 lah, nggak ada modal bahasa sama sekali kan? Karena Ustadz lebih menekuni bahasa Jepang tapi. Oh iya, itu artinya kan ketika menekuni memang ditinggalkan kan pasti ketimpa dengan ilmu bahasa Jepang ya. Iya, seperti berarti itu. Buat sahabat Roti nih yang lagi ngelihat, jadi jangan khawatir di usia yang mungkin kita nggak rasa udah 20-an nih agak berat nih belajar bahasa Arab. Bisa buktinya Ustaz ya? Bisa. Ya, tapi yang paling penting kita ada kecenderungan, dan yang paling penting ya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan gitu Ustaz ya. Masya Allah. Dan akhirnya berangkat ke Jawa. Berangkat ke Jawa. Kerja itu tahun berapa Ustaz? Itulah usia 25, berarti sekitar mungkin 2005 atau 2006. Kayaknya 2005 akhir kalau nggak salah. Oke, 2005. Iya, bulan 8 atau bulan berapa gitu. Itu kemana Ustaz, ke Jawanya Ustaz? Yogyakarta. Awalnya sih pingin masuk Lipia Jakarta. Oke. Iya, cuma sampai di sana migren. 3 hari nggak hilang-hilang. Oh, jadi nggak sempat ikut tes? Nggak sempat, padahal keinginan kuat untuk bisa masuk Lipia waktu itu. Cuma di sana waktu itu transitnya atau berhentinya di tempat temen di Jakarta Utara. Tempatnya sempit, rupanya itu membentuk mengakibatkan migren. Yes. Iya, karena mungkin ya lihat sempit yang kita lihat di Sumatera ini lapang rumahnya di sana sempit ya. Itu ternyata bikin pengaruh ke kita. Nah, gitu. Migran 3 hari nggak hilang-hilang. Sampai pun sudah jalan-jalan di tempat yang lapang. Yang lapang nggak hilang juga. Akhirnya kebetulan bareng sama teman yang pingin ke Jogja waktu itu, ke Jamil Rahman, Ma'had Jamil Rahman. Jadi nganter ke sana. Sampai di sana hilang migrannya. Jadi udahlah di sini aja. Padahal barang-barang masih di Jakarta. Jadi masuk ke Ma'had Jamil Rahman sempat. Iya. Berapa tahun di sana? 2 tahun. Tapi di sana pun menikah. Mas Ma'had Jamil Rahman ini Ustadz Aris Munanda juga Ustadz? Bukan, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Kemudian Ustadz Abu Mus'ab rahimahullah. Demikian, iya. Dan di sana menikah? Waktu itu pengen belajar, bukan mau nikah sebenarnya, mau belajar. Cuma itulah tadi, karena kita ninggalkan sesuatu, itu karena mau nikah tapi ditinggalkan. Rupanya di sana timbul lagi keinginan nikah. Masya Allah. Gitu. Nah, ini satu prinsip juga ya. Waktu itu karena keinginan menikah tapi ingin belajar. Mencoba untuk mencari gini. Apa bisa ya gitu ya. Pertama teman-teman bisa.
kemudian mencoba untuk melihat perjalanan para salaf dahulu. Ternyata bisa. Dan kita dapatkan contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagian besar sahabat-sahabat senior radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu masuk Islam dan menjadi seorang sahabat Nabi yang luar biasa, pembela, ya, bahkan menjadi dai-dai kan begitu. Itu dalam kondisi sudah punya keluarga. Bukan menikah lagi. Maksudnya sudah punya keluarga, bahkan ada yang sudah punya beberapa istri, gitu. Ada yang punya, ya jelas kalau punya keluarga, punya istri, punya anak kan begitu. Nah seperti itu. Ternyata bisa mereka untuk apa namanya, ya artinya belajar dengan Nabi bisa dalam kondisi ketika itu sudah berkeluarga, bukan lagi menikah, berkeluarga. Dan ternyata kita dapatkan ustadz-ustadz kita yang S2, S3 di Madinah juga itu sudah mereka berkeluarga. Ternyata lulus juga. Akhirnya punya prinsip, sesungguhnya pernikahan itu tidak menghalangi menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tidak menghalangi untuk menikah. Silakan ditarik Pak Hidayat. Lanjut boleh ya, Nu? Agak-agak kalau ngomong pernikahan. Ustaz, jadi ketemu istri yang sekarang di Jogja? Kalau ketemu nggak di Jogja sih, itu nador di rumahnya. Iya, maksudnya di waktu Ustaz di Jogja? Ya, dalam kondisi ketika di Jogja dan ketika proses nador itu ya ke rumahnya di Ngawi. Oh, di Ngawi, Nganjuk ya Ustaz ya? Oh, Ngawi bukan Nganjuk. Ngawi, ya, dekat Nganjuk Jawa juga. Timur. Oh iya, Sama-sama salah. Jawa Timur, Maaf lah ya. Nggak apa-apa. Maaf ya, Dul. Kirain Nganjuk tadi. Dan itu tahu dari temennya atau memang sama-sama di Jamilur Rahman sama istri Ustaz? Oh, kalau boleh tahu Ustaz. Waktu itu informasi dari istrinya teman. Dan istrinya teman itu sebenarnya adalah akhwat yang sebelumnya Ana pingin nembak untuk jadi istri. Oke. Jadi sesungguhnya Ana pribadi adalah orang yang sudah ditolak beberapa kali oleh para akhwat gitu. Jadi ganteng-ganteng gini ternyata ditolak juga. Oke. Baiklah. Sedep. Ana minum. Masya Allah. Iya. Oke, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Mungkin pada nyesel nih nggak Ustaz? Ini yang nolak-nolain. Tapi Ustaz, ini kan Ustaz menyampaikan Ustaz di Mahat Jamilur Rahman. Iya. Tapi yang Anda tahu Ustaz kan lulusan STDI. Iya. Imam Syafi'i. Jadi ketika sudah menikah gitu ya, alhamdulillah ya bagi Ana ketika itu istri itulah yang terbaik ya. Jadi pernikahan kami sebenarnya pun pernikahan atas dasar tadi perjodohan, tapi diawali kan dengan proses syar'i dengan cara nador kan begitu ya. Ya tentunya tidak ada cinta sebelumnya kan gitu ya. Nah, namun alhamdulillah bisa cinta, bisa bertahan sampai sekarang kan begitu ya. Nah ketika dalam kondisi menikah dan waktu itu kalau nggak salah sudah hamil, ya. Nah ada kabar bahwasanya Ustadz Ali Musri, waktu itu ya, hafizahullah ta'ala, yang beliau dokter pertama lah, yang anak kenal waktu itu akan pulang ke Indonesia lalu membuka Mahat Ali, ya, ketika itu Mahat Ali, yaitu Imam Syafi'i, Mahat Ali, Imam Syafi'i, demikian. Dari Madinah. Iya, itu cikal bakal STDI Imam Syafi'i ya. Oke. Jadi Mahat Ali namanya, karena waktu itu disebut Mahat Ali, tingkatan pelajarnya tingkatan kuliahan, tapi karena belum ada izin ya maka nggak disebut dengan sekolah tinggi. Nah, tapi disebut dengan Mahat Ali, yaitu pesantren tapi tingkat tinggi ya, seperti itu dia Mahat Ali. Nah maka begitu beliau pulang dan beliau didaulat menjadi rektor ketika itu ya, nah Ana langsung ngikutin beliau gitu ya. Begitu beliau ada daurah di Jamilur Rahman, Ana ikuti. Ketika beliau ada kegiatan di Imam Bukhari Solo, Ana ikuti. Nah seperti itu. Jadi sampai ketika dibuka, Ana pun ngikuti. Berapa tahun Ustaz di STDI Ustaz? 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 Dan tahun. berarti Ustaz bisa dibilang generasi pertama dari STDI lah. Iya. Perdana. Itu masih Ustadz Ali Musri aja Ustadz isinya Ustadz? Iya, masih beliau ininya, mudirnya, tapi beberapa pengajar yang ada. Pengajar yang lain ada. Jadi termasuk ya guru-guru anak itu Ustadz
Muhammad Nur Ihsan, kemudian Ustadz Syafiq Reza Basalama, kemudian Ustadz Muhammad Arifin Badri, dan ustadz yang lain. Nah, rata-rata dokter waktu itu, dokter-dokter yang senior lah ya, itu termasuk guru ana. Cuma yang paling lama karena sama-sama berjibaku juga itu adalah Ustadz Ali Musri. Iya, yang Ustadz ikutin ke Solo di Jamil Rahman. Ustadz begitu, iya. Baik Ustadz, ini perjalanan menarik juga Ustadz ya. Ternyata menuntut ilmu syar'i dari basic seorang lulusan sastra Jepang D3, akhirnya menekuni bahasa Arab di kelas bahasa Arabnya Ustadz Ali Nur di Biji Dakwah tadi. Kemudian akhirnya Ustadz mencoba Lipia tapi gagal karena migrain. Kemudian akhirnya Jamil Rahman di Jogja, ketemu istri, dan kemudian ke STDI. Baik, kurang lebih gitu ya Ustadz ya? Iya. Dalam kondisi sudah menikah dan lagi hamil istri Ustadz, Masya Allah. Dan akhirnya lulus dari sana tahun berapa Ustadz? 2011 lulus ya Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz, kita cukupkan sampai di situ saja perjalanan Ustadz ya. Maksudnya dalam artian kita sudah tahu nih background pendidikan segala macam Ustadz, dan memang ini informasi yang bagi kita juga baru ya. Anda baru tahu nih, beliau antum nggak tahu ya, antum udah tahu pasti ya. Nah, kalau Anda baru tahu ternyata bisa pasti. Karena kan ini pas infonya dari antum bukan ini? Bukan. Oh, bukan ya. Iya. Maksudnya Anda tahu. Yaudah. Ustadz, nah sekarang kita mau nanya nih Ustadz. Ustadz ini kan juga katanya seorang pengusaha. Lebih tepatnya mungkin owner ya. Owner dari sebuah usaha. Owner dari sebuah usaha. Boleh kasih tahu kita Ustadz, di bidang apa saja usahanya Ustadz? Ada bidang kuliner gitu ya. Sebenarnya dijadikan owner karena ada permintaan dari teman-teman ya gitu ya. Ya. Termasuk diantaranya yang ngomong nih. Oke. Iya, alhamdulillah. Disebutkan boleh? Boleh, silakan. Iya, seperti Ana diminta gabung ya dalam kepemilikan usaha, yaitu owner di usaha kambing bakar Bang Dut. Oh, sama berarti kita Ustaz. Iya. Iya. Sama. Tali kasih nih. Iya, satu manajemen. Kemudian Ustaz ada bidang apa lagi Ustaz? Kalau yang lain sih tidak ada, cuma barangkali yang akan ditekuni dalam saat ini sih, tapi belum terrealisasi, tapi masih diupayakan seterusnya untuk dalam waktu dekat ini launching kerjasama di bidang properti KPR Syar'i insyaallah. Nah, kita untuk mudah-mudahan di Medan ini dan sekitarnya, di Sumatera Utara mungkin ya, untuk saat ini di Deli Serdang, di Medan gitu, kita upayakan untuk hadirnya KPR Syar'i. Masya Allah. KPR Syar'i di perumahan ya. Iya. Baik Ustaz. Tapi boleh nanya Ustaz, Afwan sebelumnya Ustaz. Kenapa mesti usaha Ustaz, kan udah dakwah aja, kenapa sih Ustaz? Apa memang harus ada penghasilan lain, atau dakwah kan lebih banyak manfaatnya Ustaz, mengajarkan ilmu? Betul, tapi kan tidak bertentangan ketika untuk buka usaha gitu ya. Nah, seperti itu. Lagi pula kan ada baiknya seorang dai pun mereka punya usaha gawean gitu. Supaya begini juga, kawan-kawan, teman-teman itu tidak memandang miring seorang ustadz yang hanya mendapatkan barangkali atau hidup dari amplop ke amplop, gitu ya. Nah, kita alhamdulillah coba untuk menggeser ini ya, stigma ini seperti itu. Ya, sekaligus juga untuk dongkrak juga, artinya butuh juga lah kan untuk ekonomi semakin dinaikkan, karena kita ingin menambah sesuatu yang butuh ditambah gitu ya. Nah, seperti itu. Sesuatu yang butuh ditambah. Apa perlu dijelaskan? Apa yang mau ditambah? Ana minum dulu ya, Ustaz. Baik, ini juga sekaligus Afwan Bang Jiang dipotong. Ustaz, sedikit boleh dijelaskan konsep KPR Syar'i yang akan dibangun tadi, Ustaz? Apa bedanya dengan KPR yang mungkin udah ada di masyarakat kita gitu, Ustaz? Baik. KPR yang ada di masyarakat kan konvensional ya. Nah, itu mereka melibatkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ribawi. Nah, jadi para developernya mereka
bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan ya yang konvensional. Nah begitu, hanya sebagai pentalang saja, memberi talangan. Nah mereka tidak membeli rumah dan tidak memiliki rumah tersebut. Jadi kehadiran perbankan-perbankan konvensional ini itu sebagai pemberi talangan bagi para customer pembeli rumah yang tidak mampu membeli rumah secara cash tunai. Jadi kehadiran perbankan ini untuk memberikan talangan tersebut. Nah begitu. Adapun KPR Syar'i ini sebenarnya KPR Syar'i itu ada dua sisi yang kita sajikan. Yang pertama adalah akadnya yang syar'i, kemudian kita upayakan berikutnya adalah lingkungan yang syar'i. Nah begitu. Jadi ada kelebihannya seperti itu. Jadi akadnya yang syar'i artinya non riba. Nah begitu. Kemudian tidak ada denda keterlambatan, itu juga termasuk riba. Kemudian tidak ada sita. Nah seperti itu. Tidak ada juga ada istilahnya bank apa itu ya? Penalti. Penalti tadi denda keterlambatan. Udah kalau seandainya bayarnya pengen dilunasi kan ada penalti kalau lembaga konvensional. Iya, jadi tidak ada. Dan kalau seandainya pun tidak mampu untuk melanjutkan, bukan dengan cara mensita, tapi membantu jual atau mempertemukan pemilik rumah dengan pembeli baru. Nah seperti itu. Ustaz, boleh tahu di mana? Itu kan pasti butuh waktu, Ustaz. Ya tentu. Apakah sampai ketemu penjual yang calon pemilik rumah yang baru itu dia tetap diperbolehkan untuk menempati rumah itu, gitu? Ya tentu seperti itu. Iya. Nah. Yang nanti maksudnya sampai ketemu kan, ya tapi pindah dulu dari rumah ini. Cari dulu rumah yang lain. Gitu. Kita kan nggak pengen memudaratkan dia juga. Nah, seperti posisinya di mana nih Ustaz perumahan ini? Sedang saat ini yang sedang digarap itu di Mencirim, di Jalan Asahan. Harganya? Kalau harga variatif ya, kalau dia tergantung tipe. Iya, booking fee minimal, Ustaz. Kalau booking fee saat ini ada sekitar 80 juta. Kalau booking fee itu cuma 2 juta sih. 2 juta. Kalau DP ya, DP. Cuma kalau nggak salah booking fee sudah ditiadakan langsung aja dengan ini, karena booking fee itu bagian dari harga rumah. Oke. Kemudian yang ada itu kalau nggak salah DP. DP itu 80 juta, tapi bisa dicicil setahun. Untuk awal itu bayar setengahnya, sisanya nanti satu tahun berikutnya. Nah seperti itu. Tipenya, kalau tipenya macam-macam. Kalau untuk tipe yang kita, karena ini untuk beda dengan yang konvensional, kita ambil yang 29, 39, 49. Kalau yang diumumkan 75. Bukan, dia 36. Ya gitu kan, tipe 36, tipe 45, gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita 29, 39, 49. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi rata-rata lapang lah itu, Ustaz. Gimana? Rata-rata lapang lah itu ya tipe-tipenya ya. Kalau tentunya yang kecil ini tetap 2 kamar, hanya saja ya sempit tentunya. Sempit itu ya mungkin kalau untuk pengantin baru malah seneng yang sempit ya. Iya. Nah begitu. Oke, baik, minum lagi. Maksudnya yang sempit ini kan lebih dekat. Lebih dekat sama istrinya. Lebih sering ketemu ya. Iya. Baik. Siap. Ustaz, dengan demikian kita belum berakhir. Bagi yang mau beli nanti kita ada alamatnya di sini. Kalau udah dibuka ya. Insya Allah di launching. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi kan Ustaz juga pemilik dari beberapa usaha gitu kan. Tapi ada yang menginformasikan Ustaz ini juga bisa menjadi konsultan pelaku usaha. Ini maksudnya konsultan apa, Ustaz? Maksudnya konsultan konsultan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha. Nah, seperti itu. Termasuk Ana ya, Ustaz, yang sering ngaku aja lah, Ustaz. Masalah apa yang memang Ustaz yang sering dihadapi oleh para pengusaha, Ustaz? Kan usaha kan boleh-boleh aja lah, Ustaz. Kan dia mau jualan ya jualan aja. Kenapa ada yang harus diperhatikan? Kan ada ini dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya dengan sistem itu kan semakin kompleks, sehingga mereka ingin tahu apakah hal tersebut
salah secara syar'i ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jadi lebih-lebih kan teman-teman para pengusaha, mereka kan juga dengar ya dari ustadz-ustadz yang lain tentang bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu kan gitu ya. Nah, terkadang mereka juga bertanya juga kepada Ana tentang ini gimana sebenarnya hukumnya. Nah, seperti itu. Katanya ini haram, ini katanya boleh, ini gimana yang benar. Nah, seperti itu. Jadi ya sekitar itu sih konsultannya. Artinya masalah muamalah ya tentang usaha ini bukan secara khusus untuk terobosan baru atau apa namanya trik-trik, kita enggak ngurusin masalah itu. Cuma apakah kalau hal seperti ini, terobosan ini kalau dilakukan apakah salah? Tidak, seperti itu. Berarti masalah kaidah-kaidah syar'inya Ustaz ya. Iya, sebenarnya kalau bahasa kita itu kalau bahasa kita jalan tol kita itu pagernya gitu, supaya dia tidak keluar koridor. Nah, seperti itu. Jadi kita ngasih tahu, nih kasih batasannya. Nah, jadi kalau mau tancap gas silahkan, kalau mau berhenti silahkan. Nah, seperti itu. Dan Ustadz juga tergabung di komunitas pengusaha ya? Iya, KPMI. KPMI sebagai apa Ustadz Afan? Alhamdulillah untuk di Medan Sumatera Utara itu sebagai pembina bersama dengan Ustadz Abdul Fattah Hafizahullah Ta'ala. Oke, KPMI ini komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Komunitas pengusaha Muslim Indonesia, dan ini membawahi beberapa banyak pengusaha Muslim, Ustaz, di Medan atau di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara. Iya, Ada Sumatera berapa jumlah anggotanya kalau boleh tahu, Ustaz? Ustaz tahu nggak? Kalau persisnya sih nggak tahu ya. Mungkin sekitar kalau 200-an ada sih. Ya, 200-an ada. Maksudnya anggota ya. Anggota di grup WhatsApp lah paling. Iya. Jadi kalau pas ada daurah atau ada semacam tablik akbar atau acara kegiatan KPMI, teman-teman yang mendaftar itu dijadikan anggota. Nah, gitu. Anggota. Gitu. Jadi ngikutin kegiatan. Jadi KPMI sebenarnya sebagai wadah komunitas untuk memberi apa namanya edukasi kepada para pengusaha tentang syariat di dalam muamalah. Nah, seperti itu. Jadi bukan sebagai wadah untuk apa namanya nunjukin anak pengusaha, antum bukan nunjuk itu ya Ustaz. Bukan itu ya, bukan juga untuk apa, untuk semacam untuk membuat usaha, enggak. Dia hanya sebagai wadah untuk berkumpulnya para pengusaha, kemudian nanti ada edukasi tentang muamalah. Nah, seperti itu. Iya. Kalau dia terapannya, nah itu ada sebenarnya baru dibentuk. Sebenarnya bukan baru dibentuk, tapi sudah lama, kalau nggak salah 2015 atau 2005 lupa. Nah, namanya Aksindo. Aksindo itu asosiasi koperasi Syariah Indonesia. Nah, itu sebenarnya bentukan dari KPMI. Nah, dan itu alhamdulillah anak pribadi di pusat juga termasuk apa namanya? Termasuk bagian dari pengurus. Nah, ini berarti wadah pembiayaannya gitu, Ustaz? Bukan, lebih kepada wadah untuk usahanya. Ya, kalau untuk ada yang mulai usaha butuh modal gitu, bukan Ustaz? Nggak mesti. Cuma bisa menjadi perantara antara apa namanya? Kadang kan koperasi. Jadi koperasi kan ada usaha-usaha. Nah, jadi contohnya kalau koperasi ini mereka satu unit koperasi itu memiliki apa namanya permodalan, sementara koperasi yang lain itu ada usaha yang butuh modal, bisa dipertemukan. Nah, gitu. Oh, yang sudah berjalan berarti. Ya, tentu seperti itu. Bukan gitu. Ketika misalnya ada orang yang punya bisnis plan membutuhkan biaya atau investor, Aksindo ini nggak menjadi perantaranya, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tapi bisa mempertemukan. Monggo silakan. Ini gitu. ada yang bisa ngasih budget nih gitu, dijumpakan cocok atau enggaknya nanti urusan mereka, tapi tetap dalam kaidah-kaidah tadi Ustaz. Dan ini lebih condong sebenarnya seperti komunitas juga, tapi komunitas apa namanya koperasi, tapi yang alurnya syariah. Baik. Seperti itu. Ustaz, izin nanya Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwasanya ketika menjadi konsultan usaha ini kan hanya sebagai pembatas gitu kan Ustaz, pembatas supaya mereka ketika lewat jalan tol istilahnya nggak melesat ke sana ke sini, hanya nabrak sana sini gitu Ustaz. Emang Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, ketika kita memulai sebuah usaha gitu Ustaz, apalagi sekarang kan ketika memulai usaha itu lebih enak
patungan, ame-ame nggak sendiri Ustadz, karena modal kan lebih kecil gitu kan. Emang ada kaidah apa Ustadz yang harus diperhatikan nih, terutama bagi kami-kami yang mau memulai usaha, apalagi usahanya partneran ataupun tandeman sama kawan-kawan. Apa kaidah paling penting Ustadz menurut Ustadz yang harus dilakukan di awal sekali ketika memulai usaha itu Ustadz? Setidaknya bertanya. Iya, itu bertanya tentang ini usaha yang mau dijalankan kepada ustadz gitu. Orang yang paham tentang agama. Nah, begitu. Karena kan Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 7 dan yang lainnya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu tatkala kalian tak tahu. Nah, maka bertanya. Dia khawatirkan nanti bisa jatuh kepada pelanggaran dan sulit untuk mundur dari usaha tersebut kalau sudah berjalan. Maka semenjak awal maka hendaknya mereka bertanya terlebih dahulu. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, jangan ada yang berjual beli di pasar kami ini kecuali orang yang paham agama. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran di pasar-pasar tersebut. Nah, demikian. Jadi, nah, itu kebijakan Umar. Jadi, mestinya teman-teman pengusaha itu menjadikan para ustadz, orang yang paham agama ya secara syar'i untuk sebagai bisa dikatakan konsultan, walaupun tidak mesti satu yang resmi, setidaknya bertanya, nah gitu, supaya pertama mengamalkan firman Allah tadi, ya, kemudian yang kedua mengikuti kebijakan Umar, nah seperti itu supaya tidak nambah ruwet juga nambah dosa kan begitu ya, karena memang di akhir zaman ini Rasulullah mengatakan, akan datang ya sayati zamanun la yubalil mar'u ya bima akhadha al-mala amin halalin amin haramin, kata Nabi SAW. Akan datang satu zaman di mana seseorang itu tidak peduli dengan apa dia mengambil harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, demikian. Oleh karenanya, nah di sini jangan sampai kita termasuk yang dicela Nabi SAW yang nggak peduli. Nah seperti itu. Oleh karenanya bertanya itu lebih selamat begitu. Baik. Maksud ketika misalnya udah tahu apa usaha yang ingin dibuat ini disetujuin itu bagus, maksudnya tidak ada pelanggaran dari syariat, perlu nggak Ustadz ngebangun akad itu secara tertulis, karena kita kan partneran rame-rame gitu misalnya ya, Bang. Oh perlu, itu. Ya perlu. Tapi kan temenan Ustadz, ngapain lah pakai akad? Oh, jadi begini. Perlu diketahui bahwasanya dengan tertulis sesuatu itu lebih kuat ya dari sisi hukum. Kemudian mudah untuk mengingatkan, karena sekedar hanya ucapan itu orang bisa lupa. Tapi bila tertulis maka tentunya semakin kuat. Nah, akad-akad seperti itu harus dituangkan dalam tulisan. Pertama ya tadi supaya tidak lupa. Yang kedua adalah kalau tidak ditulis atau asal ya nggak perlu akad begitu, pokoknya udah kita buat saja, kita jalan. Nah ini namanya melakukan sebuah akad muamalah dalam kondisi melakukan gharar, nggak jelas, dan itu dilarang ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari ya. Kata Nabi, ini hadis riwayat Muslim, kata Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah, yaitu jual beli dengan menggunakan alat batu, kemudian dan melarang jual beli gharar. Artinya akad-akad muamalah yang dia tidak jelas, karena gharar itu dari kata gharar yang maknanya jahalah, nggak jelas. Nah itu nggak jelas pada akadnya ya, berupa seperti objek barang ya, objek barang, kemudian begitu juga waktu ya, begitu juga kemudian kalau dikerjasama itu berarti keuntungan, nah seperti itu. Nah ini kalau tidak dijelaskan atau nggak ditulis, nah ini tidak benar. Lebih-lebih barangkali ada harta yang dipindahkan dari seseorang kepada pihak lain, maka di sini harus ditulis. Nah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang beriman untuk mereka menulis tatkala mereka melakukan akad yang di sana ada pemindahan kepemilikan, tapi harus dikembalikan.
yaitu akad hutang piutang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah SWT, hei orang-orang beriman. Nah, kita orang beriman. Ya, jadi mau ustadz dia, mau dia bukan ustadz tapi seorang yang ngaku dia beriman, mestinya terpanggil dengan ayat ini ya untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah dalam hal ini. Apa itu? Idza tadayantum bidainin, apabila kalian bertransaksi dengan cara hutang. Artinya hutang itu ada pemindahan harta kepada orang lain. Nah gitu ya. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, maka faktubu, catat. Lihat itu. Allah suruh catat. Nah, karena itu sebagai bukti. Bahkan kelanjutan dari ayat ini itu berbicara tentang berikutnya saksi. Kemudian di ayat setelahnya itu berbicara tentang jaminan. Nah seperti itu. Jadi begitu kompleks dan sempurna ketatnya untuk menjaga harta orang lain, begitu dia. Apalagi melibatkan orang banyak, kan begitu. Yeah. Nah, maka yang seperti ini butuh untuk dicatat, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, begitu. Ya. Nah. Oke, Ustadz, nanya lagi Ustadz. Ini tadi kan Ustadz bilang di akhir zaman, tadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang itu udah nggak peduli lagi mau ngambil harta itu dari mana, apa yang halal ataupun haram, gitu Ustadz ya. Yeah. Tapi kan dengan zaman yang semakin maju, bismillah, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi pendukung usaha Ustadz, seperti kartu kredit, e-wallet, dan ini juga biasanya teraplikasi dengan aplikasi yang memang memudahkan orang untuk belanja. Yeah. Tapi dengan syarat mereka nanti kalau pakai kartu kredit dapat diskon belanja dari sini. Ini kan agak bisa dibilang tawaran yang menggiurkan untuk para pengusaha Ustadz. Yeah. Karena dengan ini kan insya Allah istilahnya bisa memboosting atau mengangkat transaksi penjualan mereka. Dan bisa dibilang nggak sedikit, bisa sampai 40-50%. Ini gimana nih Ustaz? Kita sebagai pengusaha muslim untuk menghindarinya, tapi kan ini lingkungan memaksa kita memakai ini Ustaz, karena banyak pemakainya di luar sana. Kalau kita nggak pakai aplikasi ini kita ketinggalan gitu loh Ustaz. Kita sebagai pengusaha muslim misalnya menyikapi hal ini seperti apa Ustaz? Pertama perlu diketahui bahwasanya rezeki kita sudah ditentukan. Nah itu ya pertama ya. Supaya nanti kalau ada tawaran-tawaran yang itu bertabrakan dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu kita tidak mudah tergiur lantas kita labrak. Nah gitu. Bahwasanya rezeki kita diatur. Nah gitu. Allah telah tetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, Allah tetapkan itu. Kata Rasulullah SAW, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Hadis riwayat Muslim. Ya, Allah telah sempurna menuliskan takdir-takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sudah sempurna. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah ditetapkan demikian. Nah, kewajiban kita hanya mencari cara yang halal saja. Nah, begitu. Nah, bila kita mengetahui hal-hal tersebut, ya sesuatu yang dilarang, maka ketahuilah ada solusi sesungguhnya. Tidaklah ada sesuatu yang dilarang, melainkan ada solusi. Demikian, ya. Itu dia. Selain kita tahu tadi itu kalau sudah dilarang, maka kita tinggalkan. Selain itu juga sebenarnya bisa juga dilakukan pembenahan, ya. Karena sebenarnya kesalahannya pada konsep. Mungkin apa ya? Konsep lah mungkin ya. Ya seperti contohnya kalau dia uang-uang virtual ya, ini kan uang virtual. Kalau seperti e-wallet apalagi kredit card udah bukan utang, uang tuh apa namanya e-money atau sejenis lah ya, OVO ya, kemudian ShopeePay, GoPay dan semisalnya. Kesalahannya sesungguhnya itu ada pada diskon. Iya, diskon yang ditawarkan. Nah, diskon yang ditawarkan sesungguhnya kalau kita deposit atau kita meletakkan uang kita di perusahaan-perusahaan aplikasi tersebut, ya kemudian tentunya kan mereka gunakan itu, mereka gunakan. Maka ini jadi hutang, kita memberikan hutang kepada mereka. Nah kalau seandainya mereka ingin mengumpulkan dana-dana ya dari nasabah, customer kan begitu ya, nggak usah sebenarnya memberikan
diskon, hadiah-hadiah, tidak usah, karena sesungguhnya mereka pun butuh itu sebenarnya ya, butuh dengan hal itu karena dari sisi kesimpelan kan begitu ya. Nah jadi kalau seandainya mereka beli dengan harga yang mungkin sama, tidak ada diskon dan apapun, insya Allah itu dibolehkan. Oke. Ustaz, nanya nih Ustaz, menarik tentang pembayaran sistem elektronik. Kadang kan kalau di ojek online nih Ustaz, kalau kita memang sudah masukin duit gitu kan kita dikasih diskon misalnya gratis apa gitu kan. Bisa nggak Ustaz, kalau begini ini masih transaksi yang berbahaya atau nggak? Misalnya kalau kita pakai bayar misalnya pakai anggaplah OVO, kita dapat diskon 5.000 gitu kan. Tapi ternyata kalaupun tunai kita ada diskon 5.000 itu. Boleh nggak kita tetap pakai diskon itu Ustaz? Karena kan diskonnya berlaku untuk semuanya, bukan cuma untuk pelaku OVO-nya saja. Coba diulangi, kalau tunai itu seperti apa? Maksudnya? Jadi misalnya gini Ustaz, kalau tadi kan sudah deposit di OVO, ada duitnya 10.000, kemudian dia belanja. Belanja itu sebelum dia tutup transaksinya, ada pilihan menu diskon. Menu diskon di situ 10.000 kalau dia pakai OVO. Tapi ternyata setelah diceknya, kalau dia tidak pakai OVO pun dia bayar tunai, tetap ada diskon itu 10.000. Gitu. Nah, ketika dia memakai diskon ini karena dia pengguna OVO, tapi diskon ini kan berlaku juga untuk tunai, dia masih kena transaksi yang Ustadz bilang tadi berbahaya itu nggak? Riba tadi atau masalah hutang yang dapat keuntungan kita atau enggak Ustaz? Dia bayar tunai berarti ketika nanti datang barang dia bayar langsung, bukan pakai. Jadi ada pilihan nih Ustaz. Kalau dia pakai OVO tetap dapat diskon 10.000. Kalaupun dia nggak pakai OVO, dia pakai tunai, diskon 10.000 itu juga bisa dipakainya. Jadi dia ini antara dua pilihan. Kalau mau pakai OVO ya dapat diskon, kalau mau bayar tunai juga diskonnya sama kayak kalau dia pakai OVO. Nah, cuman karena dia nggak pada pegang tunai, dia bayarnya pakai OVO. Nah, dia bayar pakai OVO berarti kan dia dapat diskon 10.000. Tapi diskon ini berlaku bukan hanya untuk pemakai OVO saja. Orang tunai pun dikasih sama si aplikasi ini gitu. Dia masih kena juga Ustaz. Baik, berarti maksudnya kalau ada orang yang dia tidak deposit di OVO, tidak deposit ya. Dia di OVO. Kemudian katakanlah dia gunakan OVO ya, maksudnya gini, ini katakan perusahaan aplikasinya OVO gitu ya. Contohnya antum ada aplikasi OVO, ya. Kemudian ana tidak ada aplikasi OVO, gitu ya. Ketika ana beli barang yang sama, ana dapat diskon, antum dapat diskon, gitu maksudnya. Iya, kalaupun sama-sama ada diskon. Jadi diskon itu dikasih aplikasi itu bebas untuk siapa aja. Cuman karena Anda nggak punya uang tunai, Anda pakai OVO, terus Anda dapat diskon, apakah itu riba juga atau enggak? Tadinya itu juga bukan khusus bagi orang yang pengguna OVO. Bukan, umum. Baik, ya. Mungkin nanti bisa dijawab setelah yang ini, karena ini kan. Ini sepertinya satu yang baru. Iya, Anda soalnya teringat tadi, tapi itu sebetulnya di luar kan. Maksudnya ada seperti itu. Ada Ustaz, nanti kita ceritakan setelah ini Ustaz ya. Boleh Ustaz. Ini yang di luar kikat. Iya, di luar kikat. Anda teringat aja tadi Ustaz, aku lupa, waktunya panjang soalnya itu kan buat ini. Baik Ustaz, kita bertanya saja deh Ustaz. Ini kita ngomongin masalah riba, gitu Ustaz. Itu cara paling mudah untuk mengidentifikasi sebuah transaksi itu riba Ustaz, bagi kami orang awam ini Ustaz yang memang baru belajar dan baru pengen tahu soal riba. Cara mudah paling mudah untuk mengidentifikasi, oh ini transaksinya riba, bahaya nih, tinggalkan gitu. Cara mudahnya seperti apa Ustaz? Kalau boleh ditambahin sedikit Ustaz. Karena kan diusahakan nggak cuma riba aja jatuhnya. Karena juga hampir pernah terjatuh ke judi kemarin kan Ustaz. Mungkin itu juga boleh dikasih tahu lah Ustaz untuk kita kan, jangan sampai terjatuh ke riba, judi atau goror tadi Ustaz. Kesulitannya adalah begini, maksudnya kalau ada seorang yang dia pengusaha namun dia tidak belajar secara utuh ya fikih muamalah tersebut, ya sulit sebenarnya untuk bisa mengidentifikasinya. Iya, tidak lain dan tidak bukan kecuali bertanya memang seperti itu. Jadi kalau ditanya apa kaidahnya, bertanya kepada ahlinya, begitu. Iya, karena itu lebih mudah. Demikian. Ya seperti itu. Jadi kalau mau mengidentifikasi ya sulit. Seperti contohnya kalau dalam masalah riba, gimana caranya untuk mengetahui ini riba atau itu tidak riba? Ya kita kasih tahu, ya kenali jenis ribanya. Ini riba hutang piutang atau riba
jual beli. Nah, kemudian dikenali kaedah di riba hutang piutang, kemudian di kaedah juga di riba jual beli, begitu. Dan itu memang kompleks gitu. Nanti ada permasalahan kompleksnya. Tadi itu ada kaedah yang ringkas gitu ya. Ada yang dia nanti dalam terapan, ternyata di sini juga ada ribanya. Nah, begitu. Jadi kalau ditanya apa sih triknya atau kaedah yang mudah gitu, bertanya. Begitu. Malu bertanya setelah jalan. Jadi kalau memang sudah ada feeling ini kayaknya nggak tahu nih, mending tanya gitu Ustaz ya. Jangan gitu. Sok nebak-nebak gitu Ustaz ya. Karena ini resikonya kan bahaya Ustaz ya. Iya. Contoh begini ya. Dalam contoh ya, orang ketika dia katakan, wah ini jangan-jangan riba. Kenapa? Kata Ustadz, kalau pinjam kemudian ada disepakati ada tambahan dalam pengembalian, nanti itu ada ribanya. Berarti itu riba hutang piutang katanya. Nah, begitu. Atau riba pinjaman. Rupanya yang dipinjam itu adalah mobil. Nah, gitu. Kemudian disepakati untuk ketika berapa hari dipakai, nanti dikembalikan, tolong ini diisi bensinnya plus nanti bayar ya cuma 3.000 aja. Nah, gitu. Itu namanya sewa penyewa. Nah, kenapa? Karena mereka memahami itu pinjaman. Penyebutan bahasanya. Iya, pinjaman. Nah, kemudian itu memiliki manfaat, disepakati pula. Nah, ini kan karena tidak paham. Nah, makanya gimana caranya? Ya sulit, harus dipelajari secara utuh dia. Nah, setelah itu baru bisa mengidentifikasi. Nah, kalau seandainya belum belajar, lalu mencoba untuk mengidentifikasi, ya sulit kita katakan. Terus bagaimana gampangnya? Nanya. Gitu. Jadi buat sahabat OT, jawabannya ketika untuk mengidentifikasi riba cuma 5 huruf. N-A-N-Y-A. Nanya. Nanya. Kecuali memang udah jenggo. Iya. Bisa identifikasi sendiri. Ustaz, tapi Ustaz kalau memang lah udah kadung nih Ustaz. Udah terlilit utang riba ketika awal mungkin dia memang gak paham apa itu riba dan dia sudah memulai dunia usahanya dan sudah kadung, kecemplung atau sesat lah kalau bahasa Ustaz tadi kan, tersesat dalam riba. Dan gimana Ustaz? Apa saran Ustaz untuk mereka harus melepas itu semua atau memang ya udahlah jalanin aja atau gimana Ustaz? Pertama menyadari bahwasanya rezeki bagi dia sudah ditetapkan. Itu yang pertama, sehingga nanti dia kuat. Ya. Kemudian yang pertama ini harus dijelaskan sedikit lagi bahwasanya rezeki dia itu telah ditetapkan. Dan dari Allah SWT rezeki itu semuanya baik. Hanya saja cara manusia itu mempengaruhi hukum halal dan haramnya. Nah, demikian. Nah, manusia itu diperintahkan untuk mencari dengan cara yang halal. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi, kalau seseorang dia mengusahakan cara yang haram, dengan cara itu didapatkan rizki, ketahuilah sesungguhnya, andaikan dia cari dengan cara yang halal, dia dapatkan rizki yang sama itu. Bisa dipahami? Paham. Nah, begitu. Karena itu ditentukan, ya. Jadi sebenarnya ikuti sabda Nabi SAW yang mengatakan, Nabi bersabda SAW, Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, sesungguhnya sebuah jiwa nggak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Wa in abta anha, walaupun lamban dari dia. Lalu Rasul tegaskan lagi, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab, cari rezeki yang bagus. Ya, perbagus dalam mencari rezeki. Bagaimana caranya? Khudhu mahalla, ambil yang halal, wa da'u ma hurrima, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, cuma kita diperintahkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah itu untuk cari yang halal, tinggalkan yang haram. Karena rezeki itu sudah ditetapkan, akan datang kepada kita, nggak akan mati kita kecuali kita akan dapatkan ini. Jadi kita akan kuat di sini. Nah, artinya begini, kalau seseorang itu dia bisa kaya dengan cara yang haram, sesungguhnya kalau dia upayakan dengan cara yang halal, itu juga akan didapatkannya. Nah, itu dia. Jadi kemudian terus gimana caranya kalau seandainya dia sudah tahu ini ternyata haram?
Di situ ternyata ada terlibat dia ke dalam riba, gitu, terjerat dalam riba, kemudian keharaman yang lain seperti judi, gharar, kan begitu, pelanggaran yang lain. Maka cari yang halal, tempuh yang halal, tinggalkan yang haram. Begitu. Kuat dia di situ, kemudian sesungguhnya dia akan dapatkan rizkinya. Kalau katakanlah, Ustaz kalau seperti ini bisa hilang nanti rezeki saya. Enggak, sesungguhnya kalaupun seandainya dengan cara seperti itu, ya, caranya yang ditempuh adalah halal, ditinggalkan yang haram. Kemudian ternyata katakanlah sempit itu rezeki setelah itu menurut dia. Ketahuilah, kalaupun dia tempuh dengan cara yang haram pun seperti itu juga. Paham maksudnya? Ya, karena memang sudah ditetapkan tadi. Iya, begitu. Makanya daripada kita ini kena murka Allah, mending tempuh yang halal, tinggalkan yang haram. Rezeki nggak akan kemana gitu. Selagi hidup akan datang dia. Demikian. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan sesungguhnya rezeki itu lebih banyak ya akan mencari seorang hamba ketimbang kematian yang mencari dia. Karena kematian cuma sekali, rezeki banyak. Maka rezeki lebih banyak nyari dia ketimbang kematian mencari dia. Hadis riwayat Ibnu Majah juga demikian. Maka sudah. Kalaupun seandainya rezeki itu tidak dicarinya, tapi wajib untuk mencarinya, rezeki itu akan datang kepada dia. Apa buktinya? Orang sakit, ya, yang dia tidak mencari apapun, bahkan dia menunggu kematian, tapi nggak mati-mati. Kalau ditakdirkan dia hidup, pasti ada rezekinya. Buktinya apa? Dokter pun memaksa dia untuk dimasukkan rezeki itu. Allah akan hadirkan rezeki itu kepada dia, betul nggak? Obat, buah, dan semuanya kan gitu ya. Nah, lalu gimana dengan orang yang mencari? Tentunya Allah akan beri gitu loh. Cari yang halal saja. Nah, itu supaya kuat gitu, supaya kuat dia. Insya Allah bisa ya. Dan satu lagi ya, ini prinsip yang harus diketahui. Seseorang kalau dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan yang haram, kemudian mencari yang halal, ketahuilah sesungguhnya Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ini sesungguhnya ayat ini itu disebut dengan ayat apa? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia itu adanya jalan keluar. Kalau ada sempit, nanti ada jalan keluar. Ada hambatan, ada jalan keluar. Begitu kalau dia takwa. Dan Allah bukan hanya itu. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Kalaupun saat ini, Ustadz saya sudah tinggalkan. Tapi kok belum juga? Sabar. Sabar. Nanti akan datang itu. Masya Allah. Nah begitu. Jadi jangan khawatir. Ya. Satu lagi ini. Kalau seandainya pun ada orang yang dia meninggalkan sesuatu yang afdol. Maaf. Sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang, sesuatu yang tidak dilarang, tapi ditinggalkannya karena ingin mencari yang afdol. Ketahuilah ini bagian dari ketakwaan. Kita ulangi, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang kurang afdol, tapi diambil yang afdol. Ya, sesungguhnya dia meninggalkannya karena Allah. Ketahuilah sesungguhnya ini pun Allah akan berikan dua hal tersebut, yaitu apa? Jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka. Dan itu terjadi sama Ana gitu. Ana nggak ninggalkan sebuah dosa, tapi Ana ninggalkan satu yang kurang afdol kepada yang afdol. Demikian. Tapi ternyata Allah mudahkan rezeki, begitu. Allah kasih jalan keluar, demikian. Yang penting sabar. Apalagi orang yang dia meninggalkan sesuatu karena ada dosa. Lebih utama Allah akan memberikan apa? Jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka, begitu. Jadi jangan takut. Gitu. Yang penting sabar. Nah, begitu ya. Berarti ini masalah kekuatan iman dan keyakinan. Konsep pemikiran kita sadar mindset. Sebenarnya mindsetnya dirubah gitu dia. Baik, Ustadz. Terakhir Ustadz, karena kurang lebih kita sudah sampai 1 jam lebih nih ngobrol sama Ustadz, karena memang Masya Allah istilahnya daging semua campur kuah, kalio lengkap ini. Enak itu. Oke, Ustadz, tapi terakhir Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan kepada kami untuk teman-teman yang kayak kami semua Ustadz, yang ketika saat ini masih awam dan berusaha untuk menuntut ilmu, tapi kadang
lagi rajin ya rajin nanti hilang, lagi rajin ya rajin nanti hilang. Nah, ada nggak Ustadz nasihat untuk kami agar bisa istiqomah Ustadz dalam mencari ilmu syar'i ini Ustadz? Baik, tidak ada di antara kita melainkan pingin jadi orang yang terbaik. Nggak ada, ya. Disebut orang baik aja senang, gitu ya. Apalagi jadi orang terbaik, ya. Dan kita nggak kepingin disebut sebagai orang buruk atau melekat stempel keburukan bagi diri kita, atau kita kena keburukan. Nggak ada yang mau. Kalau mau, kita pingin baik terus dan melekat kebaikan itu pada diri kita, maka pahamilah agama, dan itu dengan cara menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang Allah inginkan melekat pada dirinya kebaikan, apa saja kebaikan itu, bahkan semua kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepada dirinya. Dan pemahaman agama nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara menuntutnya, menuntut ilmu, belajar, demikian. Itu bisa dengan yang lebih utama hadir di kajian ilmiah, duduk belajar. Bisa juga dengan cara mendengar, ya, lewat media-media, ya. Bisa juga dengan cara melihat, ya, menonton, nah seperti itu, ya. Bisa juga dengan cara membaca, demikian. Cuma yang lebih utama adalah duduk mendengar. Dan jangan lupa juga bisa dengan juga bertanya. Iya, mungkin butuh cepat, hubungi Ustadz, Ustadz, nah, begitu ya. Ya kalau nanyanya lewat chatting, WhatsApp atau apa saja begitu ya. Kalau ini mah ngantri, kalau nggak dijawab mohon maaf gitu, lahir batin kan gitu. Tapi kalau mau butuh cepat, tanya langsung, nah begitu. Ada mungkin sebagian kawan-kawan mungkin begini, takut mengganggu. Sebenarnya nanti kalau nggak diangkat, kalau berarti sibuk, gitu saja. Nah, jangan takut mengganggu, hubungi. Itu sebenarnya kayaknya bukan hanya ana, sepertinya para ustadz yang lain juga begitu. Silakan hubungi. Kalau chatting WhatsApp, ya itu agak lama gitu. Iya begitu. Anda termasuk salah satu yang chatting, makanya lama kan. Akhirnya telepon Ustaz. Ya, Anda udah membuktikan kalau ke Ustadz Abu Alia memang Masya Allah respon kalau telepon itu memang cepat. Nah, kalaupun kita nggak terangkat, Ustadz ini termasuk yang mau nelpon balik ya, Ustadz. Masya Allah. Makanya Ustadz tadi mungkin menasihati karena lain kali gak usah WhatsApp, dia telepon aja. Gitu. Tapi ada kalau nelpon diangkat juga, Masya Allah. WhatsApp aja memang. Jadi maksudnya buat sahabat roti nih, kalau misalnya ada ketemu ketika berusaha atau berjualan atau lagi menjalankan bisnis, ketemu persoalan-persoalan yang mungkin masih samar ke ilmunya ya Ustadz ya. Kita nggak tahu ini arahnya mungkin ke riba nih, nanti jatuhnya ini kok kayak judi ya, ini akarnya kok kayak goror ya, nggak jelas. Ini mungkin bisa langsung menghubungi Ustadz, jangan segan-segan ya Ustadz. Tapi di jam-jam yang mungkin nggak jam istirahat. Iya, tetap ada adab lah, nanya sama gue masa jam 1:30 dia habis nonton bola teringat ini bola nonton boleh nggak ya, nonton bola telepon Ustadz lah ya, nggak juga gitulah. Maksudnya kan ada jam yang baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa jadi motivasi untuk kami, terutama pengusaha ataupun yang baru memulai dunia usaha, agar pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah pembatas-pembatas supaya nggak terpelanting istilahnya di jalan tol tadi Ustadz ya. Masya Allah Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kami semua. Dan juga Allah berkahi waktu Ustadz yang sudah hadir di sini. Allah lindungi dan berikan kesehatan untuk Ustadz dan keluarga. Baik, kami sahabat roti semuanya ya, kami kembali mengucapkan jazakumullah khair kepada Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga media-media yang dibawahi, yaitu Arsyad TV, Medan Mengaji, Successuna.com, Solidaritas Sambil Bagian, dan juga ada Samase dan juga Basnul Coffee ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.